Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya ada siapa saja. Pertama dengan saya sendiri, Nisrena Nabila Putri, Nopika Ramadhani, Nurul Karisma, dan Nur Widayati. Di sini saya dan Nurwid akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peningkatan PHBS di Masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi suatu langkah promotif yang dirancang oleh pemerintah untuk mengontrol kesehatan masyarakat. Pengertian dari PHBS sendiri adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengacuhkan dari poin-poin yang terdapat dalam PHBS. Kondisi ini merupakan kontributor utama timbulnya penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler dan menjadi silent killer pada beberapa kondisi. Hipertensi kerap hadir dengan kondisi patologis lain, seperti adanya kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi apabila dibiarkan saja akan mempengaruhi fungsi pembuluh darah yang pada akhirnya akan berakibat dengan peningkatan tekanan darah. Terdapat beberapa faktor risiko yang mempengaruhi tingkat kejadian hipertensi, yaitu jenis kelamin, usia, tempat tinggal, dan kerutinan melakukan pengukuran tekanan darah. Hipertensi lebih banyak terjadi pada wanita dibanding dengan pria, dan biasanya lebih banyak diderita oleh yang sudah berumur. Pada kasus hipertensi, kerutinan melakukan pengukuran tekanan darah memiliki persentase yang sangat sedikit dibanding dengan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Indikator tersebut merupakan indikator umum yang sederhana dan bisa dilakukan di desa maupun di kota sebagai upaya promotif dan preventif yang bisa dilakukan untuk pengadilan penyakit yang berkaitan dengan program pos pelayanan terpadu adalah suatu kegiatan yang menitik beratkan pada upaya peningkatan dan pencegahan keadaan gizi anak. Peningkatan berat badan pada anak merupakan suatu indikator penting yang mencerminkan pertumbuhan anak. Mayoritas ibu yang datang ke posyandu merupakan ibu yang masih termasuk dalam usia reproduktif. Selain itu, ibu dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga kebanyakan lebih sadar terkait pentingnya memonitoring tumbuh kembang anak, sehingga memahami urgensia diadakan di posyandu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, ada faktor pemuda atau mencakup aspek pengetahuan individu serta sikapnya. Kedua, ada faktor pemungkin atau pemicu adanya suatu perilaku yang memungkinkan suatu tindakan terlaksana. Ketiga, ada faktor penguat atau pewujudan yang dimunculkan dalam bentuk sikap. Selanjutnya, saya berikan untuk presentator kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama. Di sini ada 10 indikator PHBS yang dicapai dalam rumah tangga menurut Kemenkes RI 2011. Yang pertama yaitu kelahiran yang dibantu oleh bidan. Yang kedua yaitu pemberian ASI eksklusif pada anak hingga usia 2 tahun. Yang ketiga yaitu melakukan penimbangan rutin setiap kali ada posyandu. Keempat yaitu penggunaan air bersih untuk memasak dan mencuci baju. Yang kelima yaitu selalu membiasakan mencuci kedua tangan, menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sudah makan. Yang keenam yaitu mempunyai dan menggunakan jamban sehat pada tiap rumah tangga. Yang ketujuh melakukan pemberantasan jentik dalam waktu seminggu sekali. Yang kedelapan yaitu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sehat secara seimbang. Yang kesembilan yaitu olahraga atau jalan-jalan setiap hari atau bisa setiap pagi ya, lebih baik setiap pagi gitu ya. Yang ke-10 yaitu tidak menghisap asap rokok di sekitar tempat tinggal atau rumah. Yang selanjutnya yaitu di sini ada sebagian besar penyebab orang belum ber-PHBS di masyarakat. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan masyarakat akan pentingnya PHBS yang masih rendah. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat pengetahuan atau pendidikan pada setiap individu.
Yang ketiga yaitu perilaku negatif yang belum bisa diubah, seperti kayak kebiasaan untuk merokok seperti itu. Terus tidak penggunaan jam bersehat seperti itu dan lain-lain, masih banyak lagi. Yaitu yang selanjutnya ada keempat, yaitu faktor umur dan perilaku. Karena dari faktor umur kan bisa mempengaruhi dan berhubungan dengan perilaku seseorang. Semakin umur itu muda, semakin bisa memahami arti dari pentingnya ber-PHBS. Yang kelima yaitu selalu membiasakan mencuci kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah makan. Ini sama seperti tadi ya. Yang keenam yaitu mempunyai dan menggunakan jam sehat pada tiap rumah tangga. Ini pasti wajib karena untuk mengurangi penyebab terjadinya penyakit gitu ya. Yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan jentik dalam waktu seminggu sekali. Kedelapan yaitu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan secara seimbang. Kesembilan yaitu olahraga atau jalan-jalan setiap hari. 10 tidak menghisap asap rokok di sekitar tempat tinggal atau rumah. Ini sama seperti tadi ya, 10 indikator tadi. Terus ini di sini ada hubungan pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Pengetahuan yang dimiliki seseorang biasanya cenderung akan mempengaruhi perubahan perilaku dalam dirinya sendiri. Perubahan individu yang dimaksudkan adalah perubahan yang sejalan dengan unsur kesehatan yang disebabkan beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain yang pertama adalah pendidikan yang ditempuh. Ini jika pendidikan orang yang menempuh kayak udah memiliki pendidikan yang tinggi itu lebih pengetahuannya lebih paham gitu ya tentang pentingnya PHBS. Terus yang kedua adalah pengalaman pribadi, karena dari pengalaman kan bisa kita pelajari apa itu pentingnya PHBS. Yang ketiga itu tradisi. Jika tradisi di masyarakat kita bagus, juga mesti kita juga akan melakukan PHBS dengan bagus ya tradisinya. Terus keempat itu ada kebiasaan yang pertama yaitu harus dimulai dari kebiasaan di keluarga baru di masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sikap umumnya merupakan output dari reaksi yang tertutup pada diri sendiri terhadap suatu stimulus. Sikap merupakan perwujudan sebuah tindakan terhadap yang tidak terlihat dan masih berbentuk persepsi dan kesiapan seseorang dalam melakukan reaksi stimulusnya. Sikap dapat dinilai secara langsung dan tidak langsung. Penilaian sikap merupakan bentuk dari opini perwujudan dari responden mengenai objek tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.